Shalom, puji Tuhan. Saya Alan Wismandagi. Kita ada di channel Mahanaim. Selamat datang, selamat bergabung. Khususnya dalam program spesial Open Mic with Mahanaim Pastor. Jadi kita ada program selama 2 atau 30 hari, mulai dari hari ini terhitung, untuk memberkati firman Tuhan kurang lebih 15 menit dari teman-teman hamba Tuhan yang tentunya Tuhan pakai dengan luar biasa. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Kaleb dan Yosua. Saya sangat percaya nama ini tidak asing lagi di telinga kita, ataupun orang yang suka baca Alkitab sering melihat nama ini di Alkitab, ataupun orang yang suka berkhotbah, nama ini sering disampaikan kepada jemaat, orang-orang yang mendengar, untuk sama-sama belajar dari kisah mereka. Tapi saudara, sebelum mereka dikenal, kisah mereka ditulis, kita belajar dari latar belakang mereka dulu. Dalam Bilangan pasal 13, di situ ditulis begini. Waktu Tuhan mau memberikan tanah Kanaan sebagai janjinya kepada Abraham, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memilih 12 orang. 12 orang ini siapa? Nah, 12 orang ini mewakili setiap suku yang ada di Israel. Jadi 12 orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang bukan orang sembarangan. Artinya setiap suku ini mulai pilih seleksi sampai ketemu satu orang yang layak untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 12 orang ini termasuk Kaleb dan Yosua di dalamnya. Nah, ayat 1 bilang begini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Semuanya garis bawahi pemimpin-pemimpin. Artinya apa? Artinya ini orang-orang terbaik, orang-orang yang memang luar biasa, layak, pantas, berhak untuk mewakili suku mereka dan menjadi orang yang diutus mengintai tanah Kanaan sebelum orang Israel masuk ke sana. Dan singkat cerita, ketika kita membaca kitab Bilangan pasal 13 terus, maka kita akan temukan bahwa ketika mereka mengintai selama 40 hari di tanah Kanaan, mereka datang pulang membawa kabar untuk diberitahukan kepada Musa bagaimana keadaan orang-orang di sana. 10 orang sepakat untuk menyampaikan kabar bahwa di sana itu negerinya luar biasa, tanahnya berlimpah susu dan madu. Pokoknya tanah tersebut adalah tanah yang sangat luar biasa untuk tinggal orang-orang Israel. Tidak usah khawatir dalam hal segi masalah makan, masalah minum. Di sana luar biasa. Betapa hebat tanaman-tanaman di sana. Tapi ada satu bagian, mereka bilang begini, cuma orang-orang di sana, orang-orang keturunan raksasa, orang-orang enak, orang-orang di mana orang-orang yang perkasa, orang-orang di mana di sana orang-orang yang boleh dikatakan keturunan-keturunan yang besar, sehingga mereka membandingkan, kami melihat diri kami seperti belalang, sedangkan mereka adalah raksasa. Waktu mereka menyampaikan itu, nah, Alkitab katakan tiba-tiba orang Israel mendengar semua kabar itu, dan mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai berontak, mereka mulai cerita unek-unek mereka. Kenapa kami harus mati di sini? Tidak adakah kubur di Mesir? Kami ingin kembali ke Mesir. Lebih baik kami mati di sana. Ataupun ada yang bilang lebih baik kami mati di padang gurun daripada kami mati di sana karena orang-orang raksasa di sana. Perhatikan baik-baik betapa penting seorang pemimpin menyampaikan kabar pada orang-orang yang dipimpin. Ini orang-orang pemimpin, ini orang-orang pilihan. Tapi ketika mereka memberi kabar, Alkitab beritahu, kabar yang mereka bawa adalah kabar busuk.
yang bisa meracuni orang-orang pada waktu itu. Dan benar terjadi, timbullah persungutan, timbullah sesuatu yang luar biasa, goncangan yang besar. Sehingga di pasal 14 disebut mereka adalah orang-orang Israel yang berontak. Kenapa berontak? Karena mereka tidak lagi punya iman untuk melihat bahwa Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Tapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua juga orang yang sama-sama ada 40 hari di tanah Kanaan. Mereka benar lihat segala sesuatu di sana, termasuk apa yang dilihat oleh 10 pengintai ini. Yaitu apa? Yaitu orang-orang enak, orang-orang raksasa. Tapi menarik, cara berpikir mereka berbeda dengan 10 orang ini. Mereka berpikir, mereka menyampaikan, mereka kasih tahu, betul memang semuanya itu, betul memang orang-orang besar di sana. Tapi Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang bisa menanggulangi semuanya. Saya sederhanakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mungkin melakukan perkara besar bagi orang yang percaya. Akhirnya Tuhan yang memutuskan lewat Musa. Karena bangsa Israel berontak, Tuhan izinkan mereka kembali berputar selama 40 tahun di padang gurun. Satu hari mereka mengintai, dihitung 1 tahun putaran mereka di padang gurun. Karena mereka mengintai 40 hari, maka 40 tahunlah mereka berputar. Tapi yang menarik di sini, Kaleb dan Yosua, saudara-saudara, teman-teman, anak muda, siapa saja yang menonton program ini, yang menarik adalah Kaleb dan Yosua. Mereka sebenarnya punya hak untuk protes. Mereka sebenarnya punya hak yang pantas untuk kasih tahu kepada Musa. Mereka tidak salah dalam melihat orang-orang di Kanaan. Bahkan mereka tidak salah dalam berkata-kata. Bahkan mereka berkata-kata benar. Artinya dalam masalah itu mereka tidak salah. Tapi akibat kesalahan orang Israel, mereka juga menanggungnya. Walaupun bukan kesalahan mereka, mereka juga ikut berputar selama 40 tahun di padang gurun. Terkadang peristiwa seperti ini bisa terjadi di generasi kita. Terkadang peristiwa seperti ini bisa terjadi di setiap kita. Kadang engkau dalam posisi benar, kadang engkau dalam keadaan yang rohani bagus, engkau telah perbaiki banyak area. Tapi mungkin ada kesalahan pihak-pihak tertentu. Anda tiba-tiba bukan ikut kesalahan mereka, tapi tiba-tiba engkau sepertinya dibawa masuk untuk bisa berputar, untuk bisa merasakan akibat kesalahan mereka. Engkau juga mengalaminya. Tapi saya mau beritahu kepadamu, dua orang yang luar biasa. Mereka manusia biasa. Tapi ketika mereka sampai untuk selesai 40 tahun berputar di padang gurun, tiba-tiba mau masuk tanah Kanaan, Tuhan berfirman dalam Bilangan pasal 32 ayat 11, orang-orang yang lahir di Mesir umur 20 tahun ke atas, mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Termasuk Kaleb dan Yosua sebenarnya umur 20 tahun ke atas. Tapi di ayat 12 dibilang begini, kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Mereka disebut oleh Tuhan karena mereka mengikuti aku dengan sepenuh hati. Nah, ini yang jadi masalahnya. Ini yang jadi problem kebanyakan orang. Banyak orang ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, mungkin dia bisa bertahan 1 bulan dengan iman yang kokoh. Mungkin dia tidak bersungut-sungut di masalah itu dalam waktu 1 bulan. Tapi di bulan berikut, bulan kelanjutannya, dia juga menjadi orang yang sama dengan bangsa Israel. Mungkin dia kuat, mungkin dia bisa menyembah Tuhan di situasi yang sulit, tapi hanya bertahan beberapa saat. Mungkin dia bisa dengar pemimpin, mungkin dia bisa jadi andalan di beberapa saat, tapi hanya beberapa saat. Di waktu kemudian, dia juga menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Kenapa begitu? Karena ada satu bagian yang Kaleb dan Yosua lakukan yang tidak dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Apa itu? Mereka mengikuti Tuhan. Bukan dengan 50%, bukan dengan 90%,
bukan dengan 99%, tapi mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Mereka berikan roh, jiwa, tubuh mereka, dan percaya kepada Tuhan tanpa mempertanyakannya. Puji Tuhan, justru dari akibat perputaran itu, tertunda mereka masuk, justru lahirlah pemimpin hebat. Salah satu pemimpin hebat yang lahir di padang gurun itu adalah Yosua. Ketika Musa mau mati, tidak masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk supaya memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Bukan Musa yang pilih Yosua, tapi Tuhan yang perintahkan kepada Musa untuk pilih Yosua, dan dia yang akan menggantikan engkau memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi teman-teman semuanya, mungkin engkau mengalami masalah-masalah yang cukup berat. Engkau mengalami sesuatu yang engkau sendiri sebenarnya pernah protes di bagian itu, tapi engkau sadar. Saya memberitahu kepadamu, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Atau engkau mungkin yang lagi berontak sedikit sekarang, saya memberitahu kepadamu, belum terlambat. Perbaikilah hidup, ikutilah Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang besar, orang-orang hebat lahir dari masalah-masalah yang besar yang mereka lewati. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mungkin sudah mempertahankan 1 tahun, 2 tahun engkau setia, tapi tetap mereka berlaku tidak adil. 3 tahun engkau setia, tapi engkau tetap berlaku adil. Mereka tetap berlaku tidak adil kepadamu. Engkau mulai rasa-rasanya mau berontak, engkau mulai rasa-rasanya sudah mulai kecewa, sudah mulai puncak-puncak, sampai sudah mau maksimal sepertinya. Saya mau beritahu kepadamu, mungkin tanpa engkau sadari, Tuhan sedang siapkan tanah Kanaan di depanmu yang waktunya tidak lama lagi. Jangan goyah, jangan ragu, jangan cepat untuk berbalik dari rencana Tuhan. Hadapi, bertahan, ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya jamin, saya percaya firman Tuhan juga menjamin, makanya saya bisa nyatakan itu dengan iman. Engkau pasti melewatinya dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Ketika engkau ada di ujung promosi itu, engkau akan lihat ke belakang dan engkau akan bersyukur karena engkau bisa bertahan di area padang gurun rohanimu. Engkau keluar sebagai orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi siapapun Anda, kalau Anda sudah sampai di detik ini, di bagian akhir sharing kita pada kesempatan hari ini, sekali lagi saya mau ingatkan, ikutilah Tuhan dengan sepenuh hati, jangan gentar, jangan ragu. Dan kalau engkau mulai ada pikiran menyerah, saya mau beritahu sekali lagi, jangan menyerah, Tuhan bersama dengan engkau. Puji Tuhan. Nah, kalau engkau sudah mendengar sampai di sini juga, saya mau beritahu kepadamu, besok dan seterusnya ada teman-teman dari Mahanaim yang akan menyampaikan firman. Tidak semua ada di Sulawesi Utara, tapi mereka juga ada di Jakarta, ada di Pulau Bangka, ada di beberapa tempat. Bahkan ada juga yang ada di Singapura yang akan menyampaikan firman. Mungkin sharingnya sederhana, tapi kalau engkau mengikuti hari demi hari, 15 menit saja, hari ini, besok kau dengar, lusa engkau dengar, saya mau beritahu kepadamu, tanpa engkau sadari, ketika engkau sampai di hari ke-30, engkau akan punya iman yang berbeda. Sekalipun engkau punya tentangan, engkau akan keluar melewati sebagai pemenang. Oke? Terima kasih buat engkau sudah tonton sampai di detik ini. Saya sangat percaya Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Oke? Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim. God bless you.